Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma sababan nasrati wal fawzi bis-sabaqil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ana lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pertama yang saya hormati kepada ketua majelis kita Al-Mukarram Al-Ustaz SD, dan juga yang saya hormati kepada ketua DKM majelis kita dan DKM Musholah Darul Falah Ustaz Bahrudin, dan juga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga kita kedatangan putra daripada guru kita Ustaz muda Ustaz Tobi, dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongan umat yang selalu memegang teguh sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rutinitas kita, yaitu yang pertama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui membaca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita mendapat berkah daripada Habib Al-Qurbi Nawiyah Haddad pengarang ini Ratib, dan mudah-mudahan kita nanti disatukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pula selain daripada itu, kita juga menuntut pada kesempatan malam hari ini juga kita tujuan kita yang mencari ilmu, yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dengan niat kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, dan mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, dengan niat kita yang bagus, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pada malam Rabu yang kemarin kita kedatangan Habibuna Habib Zafar yang kebetulan datangnya kemarin tengah-tengah, kita pertengahan ya. Jadi kira-kira pembahasan yang kemarin belum selesai ya. Kenapa? Karena memang kebetulan Habib langsung datang ya. Nah, untuk itu pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, itu yang menjadi sebab-sebab daripada tayamum ya. Kemarin sebab-sebab daripada tayamum sudah ya, yang menjadi sebab tayamum itu ada 3, dan yang terakhir adalah karena butuhnya air. Karena butuhnya air hewan atau makhluk yang dimuliakan menurut agama. Yang jadi pertanyaan, mana hewan atau makhluk yang tidak dimuliakan oleh agama? Ghairul muhtaram. Jadi hewan yang tidak dimuliakan oleh agama sittatun, itu ada 6. Yang pertama tarikus sholat. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat itu tidak dimuliakan oleh agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wailul lil musallin. Terus alladzina hum dan nanti ketemu shad jadi ikhfa ya. Alladzina hum an salatihim sahun.
menunjukkan bahwa rugilah orang-orang yang melalaikan sholat, rugilah orang-orang yang suka meninggalkan sholat. Kata Allah, neraka wel itu neraka yang paling bawah, adanya paling dasar. Ya. Jangan yang paling bawah, yang paling atas saja menerima, apalagi yang paling bawah, Kalau Bang Masan kira-kira sukanya di bawah atau di atas? Tanya dulu. Atas bawah lah, atas bawah. Masan? Ya. Jadi neraka wel itu adanya neraka yang paling bawah. Kata Allah, neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini orang-orang yang sholat kok dikatakan neraka wel, ditaruhnya di dalam neraka, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang suka melalaikan sholatnya. Datang panggilan Allahu Akbar, ngopi dulu Allahu Akbar, tanggung tinggal sore mancing Allahu Akbar, bareng dong tutup. Begitu, alasannya banyak ya, sehingga alhamdulillah kalau memang sampai lewat, sampai habis daripada waktunya. Ini dikatakan orang-orang yang tidak dimuliakan atau hewan yang tidak dimuliakan dalam agama adalah yang pertama adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ya Allah wa yakunul hafidina ila sholat. Semoga kita dijadikan semuanya orang-orang yang selalu menjaga sholat kita. Amin ya Allah. Sedikit sehari semalam cuma 5 waktu. Coba kalau pertama kali itu wahyu turun ya, dapat perintah Nabi tidak dapat perintah berapa waktu? 50 waktunya kayaknya habis. Ingin dapat kecil ya. Emang udah begini ya. Emang kita udah kecil tambah 50 waktu ya. Kalau ada waktu mencari rumput ya. Begitu ya, mudah-mudahan yang ini berkahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW jadi 5 waktu ringan ya, mudah-mudahan. Nah ini tentunya dalam pelaksanaan sholat. Sedangkan orang-orang yang meninggalkan sholat maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 15 siksaan yang kemarin tuh. Yang pertama 6 siksaan. 6 siksaan kapan? 6 siksaan ketika sebelum meninggalnya, masih hidupnya udah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang meninggalkan sholat disiksa dengan 6 siksaan ya ketika di alam dunia. Mana yang pertama? Yang pertama adalah dihapuskan namanya dari nama daftar nama-nama orang-orang soleh gitu. Kita kagak ada nama orang soleh, alhamdulillah ya. Dihapus tuh. Yang kedua, diangkat keberkahan di dalam kehidupannya. Keluarganya gak ada berkahnya, usahanya gak ada berkahnya. Usahanya malah habis banget, laku banget ya. Tapi kurang baik. habis terus, habisnya nggak jelas. Usaha laris, rumah sakit lagi ya. Usaha laris, ada B yang bikin kira-kira tuh duit habis ya. Apa kendaraannya mogok mulu, apa kecelakaan, apa-apa ya. Itu yang menjadi apa namanya sebab daripada kita meninggalkan sholat. Jadi diangkat keberkahan di dalam kehidupannya ya, di dalam kehidupannya diangkat keberkahannya, maka tidak ada keberkahannya. Itu kalau nggak ada berkahnya, alhamdulillah rugi kita itu kalau nggak ada berkahnya. Apa sih yang dinamakan berkah? Kita sudah katakan yang dinamakan berkah adalah ziyadatul khair, ziyadatul khair, tambah kebaikan, semakin kaya, semakin dermawan,
bukan semakin kaya semakin pelit, semakin kaya semakin dermawan. Tapi kalau orang yang gak berkah, maka semakin kaya akan semakin pelit. Kenapa? Karena mereka takut kehilangan. Ya. Karena sekalipun mereka banyak, tetapi mereka takut kehilangan. Gitu. Biarpun sedikit, mereka takut kehilangan. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada keberkahan. Jadi hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, orang yang dermawan ini kan, dermawan salah satu jalan kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kita pernah sampaikan ya, as-sakhi qaribu minallah, qaribu minal jannah, wa qaribu minan nas. Ya. Orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang dekat sama manusia, wa qaribun minal jannah, dan orang yang dekat ke surga. Orang berdermawan bertemu orang dermawan, cuma enak banget ngobrol sama dia, dikit-dikit disediain kopi, dikit-dikit dibeliin rokok, dikit-dikit diajak makan. Ya itulah orang dermawan. Nanti itu makan gimana sih? Memang bari ada lagi itu dermawan, bari ada, dermawan luar biasa. Orang juga senang dekatnya ya sama orang dermawan, tapi orang pelit ya. Sedangkan orang yang pelit itu dan orang yang dermawan itu ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Dan yang terpenting adalah innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ahabba, lebih mencintai orang-orang yang dermawan sekalipun bodoh ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang dermawan sekalipun mereka ini bodoh. Artinya ilmunya tahu ilmu paling gak banyak lah ya. Dikatakan kaum awam ya, kita bukan ustaz, bukan kiai, bukan ajengan, tapi kita cuma bisa dermawan. Tapi sekalipun bodoh, maka Allah lebih cinta kepada mereka, kepada orang-orang yang dermawan daripada kepada orang-orang yang ahli ibadah, berjamaahnya rajin ya, ngajinya rajin, tapi pelit. Ya. Kalau dulu apa sebutannya ya? Kasiran. Hah? Bilangan. Iya. Kasiran kuning. Iya. Oren. Untuk gasiran ya. Gasiran itu oren. Iya, masya Allah. Ya mudah-mudahan ya kita biarpun sedikit ya, namanya untuk menjadi dermawan kita tidak perlu menunggu untuk menjadi kaya dulu ya. Biarpun sedikit, kalau kita punya, ada kawan kita nggak punya, ya kita bagi gitu ya. Gitu kira-kira lanjut ke dermawan itu ya. Terus yang ketiga, diangkat keberkahan rezekinya. Oh tadi keberkahan kehidupannya. Yang ketiga diangkat keberkahan rezekinya gak ada berkahnya, habis deh, gaji gede habis, hasil usaha gede habis, pokoknya karena tidak ada berkahnya. Yang keempat, amal-amalnya ditolak, kagak diterima ya. Sebelum dia menunaikan sholatnya, begitu. Amal-amalnya ditangguhkan terlebih dahulu, kagak diterima dulu. Amal puasanya ya, amal sodakohnya, baca Qurannya, sholawatnya, semuanya ditangguhkan terlebih dahulu. Kalau dia suka meninggalkan sholat, sehingga sholatnya ini ditunaikan gitu. Kalau kita meninggalkan sholat, maka kita bayar. Karena kalau kita meninggalkan sholat itu bagaikan kita punya utang ya. Jadi diapain? Dikodok ya. Dikodok tuh. Ada kesempatan waktu, kita punya waktu luang, kodok ya. Nah di sholat maghrib nih waktu luang, emang gak ngapa-ngapain, kodok itu sholat. Kira-kira sholat mana nih kita mau kodoin ya, bebas ya. Nah apa namanya, kita mau kayaknya
pengen yang rada ringan ini, kalau sholat subuh ya, iya, yang di belakang itu orang sholat sunat pakai kunut. Kalau sholat sunatnya lain, kalau ambil lain, baru lagi baik namanya itu. Sholat sunat pakai kunut, kadang kalau lagi kode subuh, iya, begitu ya. Kodoin, ya kalau kita punya utang, kalau kita meninggalkan sholat. Yang kelima, doanya tidak diterima. Doa, ya terkadang orang ya Allah apa ya doa jadi susah amat. Koreksi diri kita, apakah ada sholat yang kita tinggalkan? Mungkin ada yang lupa, ya kita pernah meninggalkan sholat atau sengaja meninggalkan sholat. Kadang sekarang orang banyak begitu. Doanya doa sahabat dikabulin ini. Ya Allah, kalau kita bergaul di masyarakat, ya coba di tetangga-tetangga kita terkadang ada yang mereka tak sadar, ternyata mereka telah meninggalkan sholat. Masya Allah, doanya begitu doang, doanya bukan lagi sholat. Ya Allah, semoga saya biar kaya gitu. Ya Allah, semoga begini dan begitu. Tetapi meninggalkan sholat, maka doanya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, tidak mendapatkan bagian doa dari doa orang-orang soleh. Ketika orang-orang soleh berdoa dengan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, maka kita dapat bagian orang-orang yang selalu meninggalkan sholat, tidak kebagian. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah, ya semoga termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholat kita, yang ada waktu berjamaah, ya ada musola, ya ada musola 5 waktu, ada pawangnya kan ini musola ya, ada pawangnya. Pawangnya soalnya kalau saya perhatiin habis sholat ngopi dulu. Itu jadi hewan-hewan atau makhluk yang tidak dimuliakan oleh agama. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, wazanil musad, orang yang zina musad. Apa itu zina musad? Zina musad itu orang yang berzina dan pernah mengalami nikah sah, ya, atau bisa kita katakan selingkuh. Contoh gini, ya, misalnya ada seorang laki-laki udah nikah, ya, kemudian bertemu dengan seorang perempuan, maka berzina, ya. Ketika berzina, maka dinamakan zina musad, dan ancamannya lebih berat daripada orang-orang yang bukan zina musad. Atau bisa kita katakan pemuda lah, ya, pemuda yang berzina, nah itu lebih ringan daripada orang yang melakukan zina musad. Zina musad itu jadi orang yang pernah melakukan nikah secara sah, begitu ya. Orang yang pernah melakukan nikah secara sah, kemudian mereka berzina, maka ancamannya lebih berat, dan ini namanya zina musad, ya. Ancamannya lebih berat daripada orang-orang yang berzina seperti biasa, ya. Artinya orang yang belum pernah kawin, orang yang belum pernah nikah, kemudian berzina, maka itu lebih ringan daripada orang yang melakukan zina musad. Ketawa lobak udah disiapin di rumah, makanya ada lobak yang lain lagi, gitu ya. Yang lobak yang di rumah kurang kagak sama. Sama lagi. Nah, ya masa ya sama begitu juga. Gurih. Iya, begitu juga. Beda, jangan disamakan dengan orang yang punya pasna, orang yang punya istri 2 atau istri 3. Itu bukan zina namanya. Nah ini kita, mengenai zina ini ada hal yang perlu yang penting. Artinya dalam hal sekarang banyak banget nih, ya. Sekarang banyak banget. Jadi
anak hasil nikah, ada anak hasil zina, kemudian setelah berzina ini misalnya si laki-laki dan si perempuan mengandunglah, hamillah ini si perempuan, kemudian dinikahkan, ya mungkin akhirnya lakinya mau bertanggung jawab, dinikahkan, kemudian lahir, ya lahir ini anaknya, contohnya anaknya perempuan, sehingga cerita anaknya gede. Ketika anaknya gede, maka ini tidak boleh si bapaknya ini menjadi wali. Ketika si bapaknya menjadi wali, maka dia akan terus terhukumi sebagai orang-orang yang zina. Begitu. Jadi bapaknya nggak boleh wali itu. Orang anak yang hasil zina, ya itu walinya bukan bapaknya, tetapi walinya wali haki. Kalau walinya bapaknya nggak sah, ya pernikahannya, ya. Maka dikatakan kalau memang dilanjutin, ya seperti begitu, maka dikatakan ini berzina. Alhamdulillah sekarang banyak orang yang paham agama semakin sedikit, sedangkan hal-hal yang seperti ini yang yang jarang-jarang kebuka, jarang diperhatikan. Kita punya anak, makanya kita jodohin anaknya, diperhatiin dulu, ini keluarga siapa. Di dalam agama kan begitu diatur, ini anak siapa, cari dulu nih di keturunan siapa. Jangan sampai, ya alhamdulillah, misalnya anak kita kawinkan dengan anak hasil zina, kemudian si perempuannya yang menjadi wali adalah bapaknya. Terus itu nanti anak kita dengan si istrinya itu terhitung zina terus, ya. Nah, sebelum ada yang menyadarkannya, alhamdulillah subhanallah lebih. Sekarang perizinan sudah merajalela, ya. Makanya ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamani. Ini sahabat semuanya kira, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedih ketika katanya agama, kata sahabat-sahabat yang lain, agama kita telah sempurna pada hari ini, al-yawma, pada hari ini, ya. Nah, agama kita telah disempurnakan, nikmat kita telah disempurnakan, dan Allah ridho menjadi Islam ini menjadi agama kita. Nah, tetapi ketika sahabat bergembira, ada satu sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia bersedih sampai ngunci pintu, ya sedihnya nangis 3 hari 3 malam. Kenapa? Ini kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang pertama ini adalah tanda-tanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan diangkat. Tibalah waktunya, ini sedikit lagi perpisahan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang paling utama, karena dia paling paham dan paling mengerti. Jadi beliau sadar, ketika sahabat yang lain tidak menyadari hal itu, karena Nabi diutus ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada manusia, ya. Akhlak kita kepada sesama. Terus setelah sempurna semuanya, maka udah selesai tugas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Sayyidina Abu Bakar sedihnya begini, oh ternyata akan sedikit lagi waktu kekurangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq paham bahwa setelah ini, ya, setelah sempurna, nanti akan terjadi lagi kepada sampai hampir sama kepada zaman jahili. Sekarang kita rasakan apa yang kita rasakan sekarang, hampir, ya. Bahkan bisa dikatakan juga sudah kembali lagi kepada zaman jahili. Agama sudah dianggap sebagai penghalang, ya. Agama sudah bukan lagi menjadi tujuan atau acuan makhluk
atau seseorang untuk keluarganya dan masyarakatnya, tetapi sudah dijadikan sebagai penghalang, sebagian sudah ada begitu. Makanya sudah dikatakan zaman jahili, kembali lagi perlahan. Sebagaimana kita membeli baju yang baru, maka nanti pun akan sobek, lama kelamaan baju itu akan lapuk dan kemudian rusak. Begitu juga agama kita, perlahan. Sekarang kita lihatin ya, sesepuh kita yang punya ilmunya luar biasa mulai diangkat ya, mulai dicabut satu, tinggal nih receh-recehan, tinggal kita nih receh-recehan yang muda-muda ya, yang ilmunya nggak seberapa, yang pengalamannya nggak seberapa ya, cuma paling bisa ngomong doang, adapun pengamalan masih jauh ya. Masih jauh. Tinggal yang ini keberkahan sudah mulai diangkat sedikit-sedikit gitu ya. Ilmu sudah mulai diangkat sedikit-sedikit, kembali kepada zaman jahiliyah. Sekarang kita di zaman kita aja udah begini, bagaimana nanti di zaman anak dan cucu kita ke depannya. Begitu. Makanya penting anak dan cucu kita ya bekali dengan ilmu agama. Begitu, masya Allah. Bocah sekarang kan kagak gampang. Coba bocah sekarang kita lihat nih, tanya tuh mau Ustaz SB, Ustaz Soleh. Bikin beda Ustaz SB biar viral. Iya. Ya, tanya beliau yang ngajarin anak sekarang, masya Allah, anak sekarang kita mau ke Mumbai, kita takut dilaporin, gitu ya. Kita takut dilaporin, kita kagak gembung di bocah dibilanginnya kagak ngerti, begitu, masya Allah, gitu. Ya jadi intinya gitu. Ya kita lanjut yang bahwa makhluk yang tidak dimuliakan oleh agama, yaitu yang kedua adalah orang yang zina muhsan, yakni orang yang pernah merasakan nikah secara sah. Kemudian mereka berzina, maka ini hukumannya lebih berat daripada orang-orang yang berzina seperti biasa. Dan yang ketiga, yang keempat ya. Yang pertama orang meninggalkan sholat. Yang kedua zina muhsan. Yang ketiga orang murtad. Alhamdulillah ya, yakni orang yang keluar dari agama Islam. Ini tidak dimuliakan. Kalau kita misalnya pilihannya ini ada orang murtad kehausan, kita wudu, air cuma ada segitunya, kira-kira kita buat wudu apa kasih dia minum? Buat wudu ya. Buat wudu, jangan dikasih. Orang murtad ini orang yang menentang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menentang jangannya ini orang yang murtad ini tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat orang kafirul harbi, dan yang keempat adalah kafir harbi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. Orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam, maka ini tidak dimuliakan oleh agama, kecuali orang-orang kafir, mereka yang tidak memerangi orang Islam. Ketika kita bertetangga, maka ada hak ketetanggaan ya. Wajib kita memuliakan mereka, wajib kita tidak boleh menyakiti mereka. Kalau yang bukan kafir harbi, kalau yang kafirnya bukan orang kafir yang tidak memerangi orang Islam. Kalau yang orang kafir, orang-orang yang memerangi orang Islam, itu katanya perintahnya faqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Jadi tebaslah batang lehernya dimanapun kalian bertemu dengan mereka. Perintahnya itu luar biasa ya. Tebas batang lehernya dekat-dekat sama. Emang begitu ya. Karena kenapa? Karena mereka telah memerangi orang-orang Islam ya. Karena mereka telah memerangi agama juga. Kalau mereka tidak memerangi, kita muliakan sekalipun mereka orang kafir. Tetapi kalau mereka memerangi orang-orang Islam, maka begitu faqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Jadi tebaslah batang lehernya sekalipun dimanapun kalian bertemu dengan mereka. Itu begitu, masya Allah.
istilah kafir, orang-orang kafir harbi, itu orang-orang yang tidak sebagian daripada orang-orang yang tidak dimuliakan oleh agama. Gitu. Jadi kalau kita mau tayamum, adanya sedikit ada orang kafir harbi, lebih baik kita pakai tayamum daripada pakai dia buat minum. Ya kita masuk lagi. Terus yang selanjutnya apa ya? Nah ini tidak mau tidak begini. Hari ini apa ini? Oh, ya mohon maaf, ini ada kesalahan teknis kitabnya dari halaman 32 ke 37 ini. Ini jadi begini kita ya kayak gini. Insya Allah nanti kita lanjut ya, kita lanjut. Baru sampai jadi orang-orang yang tidak dimuliakan oleh agama itu ada 6. Yang pertama orang yang meninggalkan sholat, yang kedua orang yang makan zina muhson, yang ketiga orang yang murtad, dan yang keempat orang yang orang kafir yang memerangi orang Islam. Mudah-mudahan pelajaran yang sedikit ini menambah pengetahuan kita sedikit-sedikit, dan tentunya juga mudah-mudahan menjadi pengingat bagi saya pribadi dan tentunya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, para jamaah Majelis Taklim Darul Falah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya, mohon maaf, saya minta maaf. Karena dalam kegiatan saya ketinggalan platipnya nih. Ya, ketinggalan platipnya bukan karena sengaja nungguin ya, karena memang ngurusin bocah dulu. Ya, ada pengajian bocah dulu, ngurusin bocah, beres bocah baru kembali. Jadinya bukan sengaja nggak mau ikut latih, bisa sih kita cepetin, cuma kayaknya buru-buru. Kalau ngajarin bocah kadang-kadang buru-buru kita ini juga ya. Mudah-mudahan yang penting doakan ya para jamaah sekalian, terutama pada guru-guru kita yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin ya Allah. Mudah-mudahan juga kita doakan kepada guru-guru kita yang sedang berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kekuatan, amin, dan kesabaran, amin, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di dalam agama amin ya Allah. Mungkin pada kesempatan malam hari ini itu juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Majelis, Ketua DKM, dan Ustaz Tobi yang tadi telah memberikan sedikit ujangannya kepada kita semua, dan mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.